Terdapat sebuah tema yang sangat tidak disukai oleh banyak pelaut, baik yang sudah berpengalaman maupun yang masih di kampus. Alasan tidak disukainya adalah karena tema ini sangat sulit dan tidak menarik karenanya. Mari kita lihat, apakah saya mampu membuat tema ini mudah dipahami dan menjadi menarik bagi para navigator maupun Anda yang bukan pelaut sama sekali. Bayangkan di tengah samudra, ketika Anda tidak bisa melihat apapun benda lain selain kapal sendiri, dan Anda tidak memiliki GPS. Tantangannya, seorang navigator harus menentukan di mana posisinya, lintang berapa, dan bujur berapa. Benda angkasa yang terlihat pada siang hari itu hanyalah matahari. Dan dari sana kita akan bisa mendapatkan lintang dan bujur di mana kapal berada. Baiklah, mari kita lanjutkan. Di sini saya memiliki sebuah gambar bumi di mana orang ini berdiri tepat di ekuator. Jika orang ini berdiri di ekuator, maka garis ini akan merepresentasikan kutub dari angkasa. Katakanlah ini adalah arah kutub angkasa, North Pole, ini arah kutub utara, dan ini arah dari kutub selatan angkasa. Nah, ceritanya misalnya matahari sedang condong ke utara sebesar 20 derajat. Istilah navigasinya, deklinasi matahari bernilai 20 derajat utara. Di sini digambarkan deklinasi matahari 20 derajat ke arah utara. Mari kita bikin arah matahari 20 derajat ke arah utara, 20. Maka garis putus-putus ini merepresentasikan arah matahari. Ketika matahari berada di atas, titik di permukaan bumi yang tepat di bawah matahari sampai nyambung ke pusat bumi disebut dengan GP atau Geographical Position. Jadi titik ini adalah GP, Geographical Position. GP ini memiliki lintang dan bujur. Lintang dari GP ini adalah sama dengan nilai deklinasi. Jika matahari mengalami deklinasi 20 derajat utara, maka lintang dari GP matahari tersebut adalah 20 derajat utara juga. Sedangkan bujur dari GP, bujur dari posisi matahari adalah bujur ini. Dengan kata lain, dia memiliki bujur yang sama dengan penilik pada waktu tepat tengah hari. Nah, mari kita namai bujur ini sebagai meridian. Jadi, meridian matahari dengan meridian atau bujur penilik itu pasti sama pada saat tengah hari. Meridian ini bisa juga kita sebut sebagai GHA atau Greenwich Hour Angle, di mana GHA adalah sudut jam matahari diukur dari bujur 000 derajat. Pada tengah hari, sudut jam matahari itu sama dengan meridian dari matahari itu sendiri, yang kebetulan sama dengan meridian pengamat karena waktunya pada saat tengah hari. Maka dengan mengetahui GMT yang tepat pada saat siang hari, maka kita bisa mengetahui GHA matahari. Ketika kita mengetahui GHA matahari yang tepat pada saat meridian passage atau pada saat tengah hari, maka kita pun bisa mengetahui longitude atau bujur matahari tersebut. Bujur matahari atau bujur GP adalah sama dengan bujur kita pada saat tengah hari. Itu bujur telah ketemu.
Nilai GHA bisa ditemukan dari nautical almanac atau dari almanac ephemeris yang lainnya. Sekarang bagaimana menentukan lintang dari posisi kita? Baiklah. Untuk mendapatkan lintang, maka kita perlu mengukur tinggi matahari. Mari kita ibaratkan ada satu orang lagi yang berdiri pada lintang di sebelah utara, katakanlah lintang 40 derajat. Saya akan menggambarkan sebuah lintang 40 derajat. Perlu dipahami bahwa lintang di sini ini utara. Ini ke arah utara, ini 0, maka makin ke atas itu makin tinggi. Ini lintang 20, ini lintang 40. Dan saya akan masukkan satu orang berdiri lagi di sini. Katakanlah Mr. Chris berdiri di sini. Tapi mereng ya, kita bikin mereng, bikin tegak ke atas dia. Nah, Mr. Chris juga berdiri di lintang 40 derajat, sedangkan Mr. ini berdiri di lintang 0 derajat. Kita hapus dulu supaya tidak pusing. Nah, orang yang berdiri di khatulistiwa, dia akan mengukur matahari seperti ini. Karena matahari itu lebih besar daripada bumi dan cahaya datangnya paralel. Sehingga ketika dia mengukur tinggi matahari, garisnya mengikuti yang ini. Tinggi matahari yang dia ukur adalah ini, sudut yang ini nih. Sudut ini adalah sudut tinggi setempat. Yang dilihat dari pengamat yang berada di ekuator. Mari kita lihat di sini. Sudut yang ini adalah yang disebut dengan jarak puncak atau zenith distance. Kita namai di sini dengan sudut ZD atau zenith distance. Perhatikan di sini. Sudut zenith distance itu sama dengan sudut deklinasi. Ini adalah sudut deklinasi. Sudut zenith distance itu sama dengan sudut deklinasi. Maka lintang dari penilik adalah zenith distance dikurangi deklinasi. Baik, kita tulis dulu di sini. Maka lintang penilik sama dengan zenith distance dikurangi deklinasi. Baik, itu ketemulah lintang penilik. Mudah bukan? Sekarang bagaimana dengan penilik yang satu yang berada di lintang 40 derajat? Mari kita lihat, ketika Mr. Chris ini yang mengukur matahari dari lintang ini, garis tinggi yang dia lihat adalah dia melihat ketinggian matahari seperti ini. Nah, ketinggian yang diukur oleh Mr. Chris adalah seperti ini. Ini adalah sudut ketinggian yang diukur oleh Mr. Chris. Sedangkan sudut yang ini adalah zenith distance ataupun jarak puncak yang diukur oleh Mr. Chris. Apa itu zenith? Ini adalah jarak puncak ataupun jarak kepalanya si Mr. Dennis itu di sini. Mr. Dennisnya kurang tegak dikit. Nah, itu kepalanya menunjuk ke sana tuh. Nah,
Ini adalah zenith distance dan ini adalah ketinggian yang diukur oleh Mr. Dennis. Kita lihat bahwa zenith distance itu sama dengan deklinasi. Ini sudut ini sama dengan deklinasi. Bisa kan dengan geometri. Sedangkan dia pada lintang 40 derajat. Jika ini deklinasinya 20 derajat, maka zenith distance pun 20 derajat. Lintangnya 40. Maka dengan demikian lintang sama dengan zenith distance ditambah deklinasi. Dari dua kasus ini bisa disimpulkan bahwa rumus dasar dari noon latitude atau lintang tengah hari adalah lintang sama dengan zenith distance plus atau minus deklinasi. Jadi ketika kita mengetahui tinggi matahari, kemudian kita mendapatkan zenith distance. Zenith distance itu jarak puncak. Jarak puncak adalah, puncak itu kan 90 derajat. Nah ini horizon setempat, lihat orang ini horizon setempat. Sampai ke puncak itu 90 derajat. Nah 90 derajat dikurangi tinggi matahari mendapatkan jarak puncak. Ketika kita mengetahui tinggi matahari, kemudian 90 dikurangi nilai tinggi tersebut, maka kita akan mengetahui jarak puncak. Nah lintang posisi kita adalah jarak puncak ditambah atau dikurangi deklinasi atau zawal matahari. Kapan akan ditambah dan kapan akan dikurangi? Sekian, semoga bisa bermanfaat video saya. Apakah saya berhasil membuat mudah dipahami atau tidak? Apakah saya berhasil membuat menarik atau tidak? Jika Anda merasa video saya mudah dipahami, silahkan like, subscribe, and share. Jika Anda merasa video saya kurang dipahami, silahkan komentar di bawah ini dan berikan saran kepada saya bagian mana yang membuat tidak mudah dipahami dan bagian mana video saya ataupun cara menjelaskan saya yang kurang baik. Dukung terus channel ini untuk next improvement. See you next time and ciao.